masalah baunya, ilmunya, ya. Apes dia kencengin, bau karena dia sudah biasa renggang, dia kencengin malah PCB-nya retak, mati ya. Bisa kejadian sering karena sudah retak begini, dia sudah terbentuk, PCB-nya memang sudah bengkok, kalau dilurusin malah retak. Nah, nanti saya cerita tentang tricky ya. Tricky itu ngakalin orang. Teknisi pun bisa diakalin sama teknisi. Itu nanti di sisi yang lain. Saya tekankan di sini. Oke, sampai sini ada gambaran kenapa teori penting dan baca buku penting ya. Karena ubah itu baca koran nggak usah baca buku yang nggak bener ya. Kalau ini suka buku ini di sharing, buku apalah, cuma nggak dapat duit, nggak menghasilkan apa-apa. Mulai tiap hari disiplin ya, sering baca kitab suci, baca juga baca kitab suci elektroniknya, baca itu buat wawasan. Karena nggak mungkin kita terangin teori terlalu dalam menjelimet, kecuali kamu dari elektronik. Saya akan refresh ulang teorinya. Sini elektronik bang, belum ada kan? Nah, sudah nggak ada elektronik, nggak ada yang baca buku pula, gila. Ya, jangan dianggap enteng buku elektronik. Namanya elektronika dasar, apapun itu beli. Pasti yang tulisan tadi resistor, kapasitor, diode, alat semua yang semikonduktor itu ditulis. Resistor, kapasitor sama konduktor, ada lagi satu komponen, bukan kayak triak, diak, itu harus dijelasin ya. Jadi itu komponen aktif tapi high voltage. Nanti dibahas lagi namanya FET dan MOSFET. Wah, mau bingung lagi apa lagi tuh pak? Nah, yang ada FET buat motor, buat oli. Nah, di elektronik ada namanya FET. mungkin Itu high power, dia besar sekali powernya. Dia menggantikan tabung. MOSFET dan FET itu menggantikan tabung. Dulu orang pakai tabung. Ya, sampai ahli-ahli itu kan boros tegangannya ratusan volt. Dengan MOSFET, dengan volt kecil, tapi powernya gede banget. Karena dia semakin panas semakin bagus. Sama dengan tabung tipikal, semakin panas semakin bagus. Ya, jadi nanti kamu akan pelajarin ke sana, kita tinggal nambah juga. Pak ini nggak ngerti kita jelasin. Tapi jangan ambil waktu kita terlalu banyak untuk jelasin apa itu MOSFET. MOSFET itu adalah transistor kecepatan tinggi untuk menghasilkan amplitudo yang besar. Speednya sudah tinggi sekali. Jadi kalau orang pencet pukul drum itu buat di musik sebenarnya. Drum sama bass. Drum cukup sama di bawahnya itu bass itu. Nah kalau pakai IC sedikit telat, mikir dulu dia. Tapi harus pakai transistor kecepatan tinggi yang powernya besar sekali. Makanya kalau orang tanya powernya apa? MOSFET terusan. Coba kamu perhatiin kayak mobil kecil ya, suaranya gila. Nah itu MOSFET. Ya, jadi di situ ada kegunaan. Tidak semua harus pakai MOSFET. Ada pakai IC yang sudah lebih tinggi dari MOSFET. MOSFET tambah MOSFET tambah MOSFET tambah MOSFET. Dia bikin satu IC. Wah, powernya gila. Jadi lebih buat yang di lapangan-lapangan itu. Jadi itu MOSFET sama MOSFET ya. Jadi sudah tinggi sekali kelasnya. Di handphone nggak pakai MOSFET, hanya sampai ke IC biasa. Justru IC biasa tapi tidak umum dijual. Ini masalahnya. Problemnya kamu kalau berwira swasta harus ada link spare part. Tapi don't worry, kalau di sini kita akan bantu link spare partnya cari di mana. Kalau kamu hanya training handphone, terus mobil-mobil swasta tidak ada backup, saya senang. Itu namanya under pressure namanya. Tapi kamu begitu lulus, benar kamu tes dari nol, itu akan jadi namanya tough apa ya, kuat ya, strong. Jadi hajar dengan badai pun kamu tetap kuat.
beda dengan yang di backup, agak cengeng biasanya. Tapi memang awalnya harus di backup, karena di backup ini dalam arti tanggung jawab. Oh, kalau mau cari spare part ini ada linknya. Kamu nggak bisa, kita pun bisa order via internet. Kalian nggak tahu jualnya di mana. Mungkin kalian nggak tahu, boro-boro beli IC, beli LCD-nya aja bingung. LCD itu yang layar ini mau beli di mana Pak? Di Roxy. Di Roxy marketnya retail, distributornya kamu nggak tahu distributornya mana. Jadi retail half pricing sama distributor pricing beda. Distributor pun ada dia ngambil dari mana kita tahu. Jadi ada beberapa harga untuk after sales. Nah, baru distributor ada yang Cipoa, Sansipa, yang tipu-tipu ada juga. Jadi dia jual seperti asli, dipasang nggak bisa. Atau dia jual kualitas 1, dibilang kualitas 5, dibilang kualitas 1. Nah itu kita akan sharing nanti, karena rata-rata jual IC itu seperti beli kucing dalam karung. Ya, beli LCD pun sama, tapi kita ada tips supaya tidak tertipu, meminimize. Ya, even dia senior teknisi pun bisa kena tipu di Roxy. Makanya dibutuhkan namanya jaringan, link antara sama teknisi yang berwira swasta, apalagi yang lulusan dari sini. Itu dibutuhkan. Jangan saling killer, bunuh. Yang kasih tahu di mana tempatnya. I tell you, kalau kamu nutupin diri dan orang lain, ketutup pintu rezeki berkah. Amin. Ya. Saya datang tadi, mobil saya ditabrak dari kepala motor, motornya kabur. Gue bilang astaga, apa gue nggak balik. Waktu ngajar gelombang pertama, mobil saya ditabrak lagi situ. Jadi mobil yang lain ditabrak. Terus saya bawa APV, ditabrak juga di situ. Baretnya masih panjang, mangkot. Saya nggak paksain dia harus tanggung jawab. Tadi motor lagi jalan-jalan pelan, mungkin nggak tahu dia manjak itu tanjak ke situ. Keterusan. Saya jalan udah pelan karena depan nggak ada mobil. Mungkin dia mau keluar, biasa motor di sebelah sini nih. Dia mau keluar ada mobil, dia masuk lagi, tabrak. Tuh, ya, saya cuma lihat dalam hati. Kamu marah, ada ngomong beli. Saya berusaha marah, sedih. Kalau saya marah nggak enak nih, saya mau ngajar. Kurang kasih saya ketabahan. Ini hanya benda mati. Ada bisikan, ajar sekalian, ayo gitu. Udah nggak berani, saya lihat motornya udah agak jarak. Tiba-tiba dia keluar sebelah kiri, lari. Saya sih gue bilang, ya Tuhan, hilangin rasa takut dan rasa bersalahnya. Sebegitu aja. Biar saya tenang juga. Karena roh rasa bersalah dia ke roh kita, tahu ya, ke sedikit masuk filsafatnya, itu universal. Kalau ibu kamu khawatir sama kamu berasa loh. Bahwa kamu khawatir, kamu berasa. Pasti impactnya ke paru-paru. Kalau itu keturunan, ya hati-hati loh. Pas wah, sebenarnya saya mau teknis. Belum kawin lagi kan? Bahaya. Saya bukan nakutin ke sana. Karena saya bilang tadi, asap rokok itu memicu. Kalau paru-paru kamu sudah ada bolong-bolong sedikit, konsumsi oksigen masuk ke darah itu udah racunnya. Lari batuk-batuk 100 meter. Dulu lari 200 meter nggak batuk, sekarang 20 meter ngos-ngosan. Hati-hati. Kalau paru-paru udah bolong-bolongnya, sudah nggak keolah bener oksigen dalam darah. Fungsi paru-paru itu memasukkan oksigen ke dalam darah. Kalau oksigennya bagus, dia membantu menghancurkan yang kolesterol. Karena ada oksigen. Oksigen kita panas, ya. Jadi dalam darah dia panas. Kalau kita panas berarti ini sedikit kedokteran. Saya belajar ini bukan belajar handphone. Semua yang ada impact-nya dengan handphone, termasuk radiasi. Ya, jadi kalau orang panasnya terlalu tinggi, itu ada yang konslet, ya. Ada saraf yang nggak bekerja dan benar, karena semua gerakan ini menggunakan listrik, ya. Ada yang kena radang, otomatis saraf di situ nggak berfungsi dengan baik, harus disembuhin radangnya. Kalau nggak infeksi, sudah ada nanah. Jadi di situ terjadi pengumpulan bakteri, otomatis dia masuk ke dalam darah. Otomatis imunisasi imunnya kita bekerja, tambah panas, mau lawan dia, mau lawan si bakteri itu, badan tambah panas.
sampai napas aja ini pecah-pecah karena lagi dilawan, ngelawan, kita sudah posisi lemah tapi antibodi kita masih bekerja, akhirnya nggak kuat, dokter kasih antibiotik, udah panas badan, darah ngelawan udah nggak kuat, si kumannya lagi ketawa-ketawa di dalam itu imun kita ditondok-tondokin kembali. Nah, dokter kasih antibiotik. Jadi sumber penyakit dari apa yang masuk, dari ibu, dari mulut ya. Dan berdoa Tuhan tersimbuhan orang merokok, orang terus cuma